Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmawiningsi dari kelas Palembang angkatan 2021. Di soal pertama yaitu saya diminta untuk memilih dua teori dari tiga teori yang telah tertulis di soal. Saya memilih teori Piaget dan teori Erikson. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan nomor 1. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu bayi secara otomatis menghisap benda-benda yang menyentuh bibirnya. Selain menjangkau, menyepak, melihat, dan memukul merupakan kegiatan sensori motor yang terorganisir. Struktur kognitif ini cepat dimodifikasi ketika bayi tumbuh dan berinteraksi dengan dunia. Selanjutnya, teori Erikson. Teori Erikson membahas tentang perkembangan manusia, dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Inilah alasan mengapa teori Erikson disebut sebagai teori perkembangan psikososial. Erikson meyakini bahwa anak yang memiliki kendali diri akan otomatis merasa lebih mandiri. Contohnya, saat bisa memilih apa yang dimakan, mainan favorit, hingga baju yang akan dikenakan. Hasil akhir dari proses ini adalah keinginan atau will. Jika berhasil, anak tersebut akan memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Selanjutnya, nomor 2. Menurut teori Kubler-Ross, Pak Bakri masuk ke dalam fase-fase mana sajakah dan jelaskan beserta kasusnya. Jawabannya adalah kasus Pak Bakri masuk pada tahapan depresi dan penerimaan. Pada fase pertama yaitu fase depresi, penderita yang sekarang menghabiskan banyak waktu untuk menangis dan berduka. Pada fase penerimaan, yaitu merupakan tahapan terakhir, individu tiba pada menerima kondisi kehilangan makhluk hidup atau kepada orang yang dicintainya. Lalu nomor 3 itu bahaya-bahaya dalam masa remaja beserta contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri seseorang, sehingga pada saat masa remaja, seseorang akan mudah terpancing melakukan hal-hal yang sifatnya positif maupun negatif. Terpancing dalam hal positif tentu saja sangat baik untuk masa tumbuh kembang remaja dalam memasuki masa dewasa. Kelak, misalnya saja seperti ikut serta dalam organisasi di lingkungan sekolah. Namun, apabila terpancing dalam perbuatan negatif, misalnya saja mendiskriminasikan seseorang, maka akan timbul kenakalan remaja. Contoh kenakalan remaja pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membohongi orang tua, tidak menaati peraturan sekolah, melawan guru di sekolah, bolos sekolah, minum minuman beralkohol, pacaran tidak sehat, tawuran antar pelajar, tidak menaati peraturan lalu lintas, balap liar, dan merokok, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nomor 4. Apa salah satu ciri-ciri masa dewasa tengah adalah merupakan masa stres dan juga merupakan usia pada masa sepi dan jenuh? Jelaskan. Jawabannya adalah 4. Salah satu ciri-ciri masa dewasa tengah yaitu merupakan masa stres dan juga merupakan usia pada masa sepi atau jenuh. Kenapa seperti itu? Karena di masa dewasa tengah itu kita ketika masa remaja akhir, tetapi belum juga menempuh masa dewasa sebenarnya. Jadi kita masih berada di tengah-tengah masa tersebut yang mulai merasakan kehilangan teman. Mungkin kita akan merasa lebih baik sendiri daripada bergabung pada teman-teman yang kita pikir itu tidak baik untuk kita atau membawa pengaruh buruk untuk kita. Juga karena
mungkin kita mulai merasakan bahwa sepertinya akan lebih baik bahwa kita merasa sendiri. Rasa ini kita mulai malas untuk bertemu dengan orang lain, karena jika kita memiliki masalah, sepertinya kita berpikir, lebih baik saya menyimpannya sendiri, karena orang lain juga pasti memiliki masalah hidupnya sendiri. Konkret di kehidupan sehari-hari yaitu seperti contohnya saya sendiri, saya sekarang merasa malas untuk mencoba membuka menerima orang baru dalam bentuk teman, karena saya merasa percuma teman banyak tetapi jika tidak ada ketulusan dalam pertemanan tersebut. Lalu pada soal terakhir, saya diminta untuk memaparkan hal-hal yang dapat dipahami mengenai mata kuliah, teori dasar, dan aplikasi psikologi perkembangan dalam satu semester pembelajaran. Jawabannya yaitu, soal terakhir, dalam satu semester ini saya mempelajari tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari masa bayi, remaja, dewasa, ataupun lansia. Juga tentang karakteristik perkembangan remaja, kenakalan remaja, dan lain-lain. Juga mempelajari konsep-konsep psikologi perkembangan, ruang lingkup, dan manfaat mempelajari dari psikologi perkembangan. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.